Nah, buat teman-teman yang hobi ngevlog atau bikin video, ini contoh perekaman video kamera depannya Redmi 9A. Dan ini mentok di 1080p 30 frame per second. Pasti bakal shaky banget ya, karena nggak ada stabilizationnya. Dan ini contoh perekaman dari kamera utamanya Redmi 9A. Resolusinya sama kamera depannya, mentok di 1080p 30 frame per second, dan nggak ada stabilizationnya. Terus juga HDR-nya nggak ada ya. Ini kalau kita arahin ke sini, blown up, ada api. Ini bisa di zoom out ya, gitu dah. Kayaknya udah hampir sebulan gue absen bikin video karena kerjaan lagi peak banget, lagi ribet banget pokoknya. Dan ya channel ini agak terlantar, yang gue lakuin cuman kalau teman-teman lagi nanya atau apa gue balas-balas sih, tapi gue nggak produksi video. Tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue kedatangan paket dari Xiaomi Indonesia, Redmi 9A. Ya ini cukup ngagetin sih, karena tiba-tiba banget mereka nggak ngasih kabar sama sekali. Tahu-tahu ada paket, pas gue lihat dari Xiaomi Indonesia. Jadinya mau nggak mau gue harus bikin video malam ini. Dan emang ini salah satu handphone yang bikin gue penasaran banget, walaupun perilisannya udah sekitar 4 bulan yang lalu. Karena handphone ini buat entry level, dimana di kalangan gue masih banyak banget orang yang bertanya-tanya untuk handphone dengan budget 1 jutaan. Nah, nggak pakai lama, langsung aja kita bahas Redmi 9A nya. Ini versi garansi resmi Indonesia ya. Jadi kalau yang resmi Indonesia itu ada labelnya kayak gini. Dan ini Redmi 9A yang varian tertingginya ini dibekali dengan memori 3GB RAM dan juga memori internal 32GB. Dan ini warnanya yang sky blue ya. Yang ini nih paling belakang. Warna biru emang kesukaan gue sih, dan Xiaomi tahu aja ngiriminnya warna biru. Ini di belakangnya juga ada tulisan dibuat di Indonesia. Jadi insya Allah ini sinyalnya bakal tetap aman, bakal tetap dapat sinyal, dan juga kalau mau klaim gampang. Jadi di gerai-gerai Xiaomi banyak banget di Indonesia, kita tinggal datang aja kalau mau klaim garansi. Langsung aja kita unbox. Bismillah. Nah, begitu dibuka kita langsung disambut sama Alvince nih. Kayak gini tulisannya, terima kasih telah memilih produk Xiaomi, selamat datang di keluarga Xiaomi. Nah, terus langsung ada handphonenya di sini, padat banget, pas banget ukurannya segini. Kemudian di bawahnya ada box. Nah, dimana di sini ada SIM ejector, kayak gini. Kemudian guidebook, buku panduan buat penggunaan. Dan ini nggak dapat case ya. Gue pikir bakal dapat case transparan, jadinya nggak perlu beli case lagi, ternyata nggak. Kemudian di sini ada charger. Ini chargernya 10 watt, ada kabel USB. Dan ini masih menggunakan micro USB karena ya memang nggak terlalu cepat ya, chargernya cuma 10 watt, jadi nggak apa-apa lah. Nggak ada lagi. Dan ini handphonenya, nice. Ini gede banget ya, 6,53 inch HD plus dot drop display. Kemudian baterainya 5000 mAh, ini gede banget. Kemudian prosesornya ini dibekali dengan MediaTek Helio G25. Nah, kalau teman-teman pengen tahu MediaTek Helio G25 ini setara dengan apa, mungkin dengan Snapdragon 432. Untuk kameranya sendiri, ini cuma ada satu kamera 13 megapiksel. Kamera utamanya, di bawahnya ini ada flashnya. Terus di depan ada satu selfie kamera sebesar 5 megapiksel. Kita kletekin aja ya. Wangi barang baru itu sangat sedap ya. Kemudian di sini ada 2 nomor IMEI di belakangnya. Langsung kita copot aja, dan ada serial numbernya juga di sini. Dan langsung aja kita nyalain ya.
Desainnya ini standar, tapi kalau gue lihat juga enggak murah-murahan banget ya, karena dia punya desain tersendiri gitu. Dia nggak ikut-ikutan kayak yang lain. Kalau bodi belakangnya ini full plastik, tapi di sini gue rasa cukup tebal, jadi ini cukup memproteksi handphone kalian. Dan kalau dibandingin sama Poco X3, entah kenapa kok gue ngerasa ini lebih solid ya. Terus juga, nah ini desain kameranya kayak gini, satu kamera. Terus kemudian di bawahnya ada flash LED-nya. Terus ini semacam ada desain fingerprint gitu, jadi ada garis-garis. Kalau kalian gesek-gesek dengan kuku bakal ada bunyinya kayak gini. Terus di sini dia lebih polos ya, satu garis, dan di bawahnya ada tulisan Redmi. Dan ini masih disediakan lubang audio jack 3,5 mm. Dan di bawahnya ada port buat charger micro USB. Kemudian di sini ada lubang speaker. Kemudian juga di sini ada lubang mic. Gue mau setup dulu sebentar ya. Oke, sekarang gue mau coba pasang SIM cardnya dulu, karena ini untuk membuktikan ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin agak khawatir dengan adanya peraturan baru tentang IMEI. Ada beberapa user juga yang mengalami beli HP official kok nggak dapat sinyal gitu. Dan gue mau membuktiin kalau ini masih bisa dapat sinyal apa enggak. Nah, for your information, ini bisa pakai dual SIM card dan juga satu memory card. Ya, ini untuk OS bawaannya udah MIUI 12 di sini. Kemudian gue selesai buat setup awalnya. Ya, jadi teman-teman boleh lihat di sini dia dapat sinyal 4G guys. Dan ini full bar, kenceng banget. So far, impresi pertama gue buat layarnya dulu. So far tadi setelah gue setup, gue ngelihat layarnya sedikit. Ini layarnya emang cuman HD plus, tapi gede banget, 6,53 inch. Tapi gue nggak ngelihat di sini untuk gambar-gambarnya pixelnya itu kelihatan pixelated. Ini masih kelihatan mulus dan rapat gambarnya. Terus kemudian ini buat brightnessnya cuman 400 nits. Tapi so far di dalam ruangan ini gue masih ngerasa nyaman-nyaman aja. Kemudian buat typingnya juga tadi so far gue buat ngetiknya tuh enak dan responsif banget. Cuman ada satu kekurangannya yang gue rasa mungkin bisa ditambahin kali ya, buat fingerprint. Ini nggak ada fingerprintnya guys, jadi buat sistem keamanannya kita harus pakai pattern atau pakai password. Jadi kita nggak bisa pakai fingerprint buat HP ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau nanya HP ini harganya berapa, ini harganya buat yang varian tertinggi ini adalah 1.299.000, sedangkan varian yang rendahnya dengan RAM 2 GB dan memori internal 16 GB itu ada di 1.199.000. Dan itu beda 100.000 ya. Kalau kata gue sih mending pilih yang atasnya, yang ini, karena untuk multitaskingnya juga biar lebih leluasa dan juga ruang penyimpanannya lebih lega. Cuma beda 100.000 sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan uangnya masih kurang, mungkin masih bisa nunggu dulu, nabung dulu 100.000 lagi, itu bakal lebih worth it banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya, HP ini buat siapa sih? Kalau menurut gue HP ini pertama buat adik-adik kita yang lagi daring. Jadi buat anak-anak sekolah, karena layarnya yang luas, sistemnya yang smooth, jadi buat nonton video, lihat materinya tuh lebih leluasa gitu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman punya all shop, ini bisa banget dipakai buat teman-teman yang punya admin. Jadi ini cocok banget deh, karena ya sekali lagi baterainya yang gede itu bisa menopang kegiatan sehari-hari buat balas-balesin pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Yang ketiga buat siapa? Biasanya sih buat orang tua, tapi bukan orang tua yang suka update dengan teknologi ya. Orang tua yang sukanya buat nonton YouTube, kemudian juga buat sebagai komunikasi dengan anak-anaknya. Kemudian buat kameranya nih, kamera utamanya cuma ada satu. Tapi di sini dia ngasih kelebihan fungsi, yaitu di sini ada fitur Pro-nya. Jadi kita bisa atur white balance-nya, terus fokusnya, terus juga shutter speed, terus ada ISO, dan juga ada EV-nya. Jadi kita bisa set manual. Buat shutter speed-nya ini up to 32 second, dan ini sangat bagus sih buat HP entry level kayak gini. Dikasih kelebihan buat ngatur pro mode. Kemudian buat
buat videonya ini mentok di 30 fps buat kamera utama maupun kamera depannya, dan udah support HDR dan juga Full HD. Kemudian buat fotonya ini 13 megapiksel, nanti gue bakal kasih beberapa sampel fotonya juga videonya ya. Kemudian di sini ada fitur portrait mode. Dengan kamera yang cuman sebiji ini tapi dikasih kemampuan portrait mode, ini buat gue luar biasa ya. Kamera depannya juga ada portrait mode-nya. Kemudian di sini kita dikasih juga kemampuan time lapse dan juga short video. Oke, gitu aja buat kameranya sekilas. Apalagi ya buat benchmarknya gue bakal tunjukin ke kalian. Ya, berlanjut ke hari berikutnya, gue ganti baju karena ketika gue ngedit ternyata suaranya hilang guys. Oke, buat temen-temen yang penasaran sama hasil benchmarknya Redmi 9A, ini gue udah dapet angkanya ada di 88 ribuan. Oke, lupakan soal angka karena pengalaman gue pakai Redmi 9A dari kemarin ini buat daily use ini oke-oke aja, fine-fine aja. Layarnya gede, responsif, terus baterainya juga gede banget, 5000 mAh, nggak bakal habis seharian. Terus prosesornya cukup bertenaga buat daily use, juga kameranya cukup bisa diandalkan buat penggunaan sehari-hari. Oke, gitu aja video unboxing dan juga first impression buat Redmi 9A ini. Buat gue Redmi 9A ini di rentang harga 1 jutaan ini sangat bisa direkomendasikan, dan kalau teman-teman berminat teman-teman bisa langsung aja datang ke gerai Xiaomi-nya, atau kalau mager bisa juga beli secara online di online store resminya Xiaomi. Buat linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa teman-teman yang mau nanya juga silahkan tanya aja di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan kalau bepergian. Gue Didot, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif, bye-bye.